Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Kemusu, yang kami hormati Komite SMK Negeri 1 Kemusu, yang kami hormati Kapolsek Kemusu, yang kami hormati Kepala Puskesmas Kemusu, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid peserta didik baru SMK Negeri 1 Kemusu tahun pelajaran 2021-2022. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kemusu, serta peserta didik baru SMK Negeri 1 Kemusu tahun pelajaran 2021-2022 yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Segalanya, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diperkenankan melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMK Negeri 1 Kemusu tahun pelajaran 2021-2022 dengan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Bapak Ibu peserta hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Kemusu tahun pelajaran 2021-2022, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilahkan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa kepada Bapak Syamsuddin SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiqu ni'mati mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والبغاء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan Panitia Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Negeri 1 Kemusu tahun pelajaran 2021-2022 kepada Bapak Masrurul Hanani SPD Teknik dipersilakan. Kegiatan MPLS SMK Pusat Kemusu tahun 2021 ini bertema agar setengah keyakinan menjadi teladan bagi sukses di masa depan. Kegiatan MPLS ini akan dilaksanakan tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2021 yang dilakukan secara live streaming itu dari pukul 8 sampai 10. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan MPLS itu terdiri dari 288 siswa dari jurusan teknik kendaraan ringan banyak 144 siswa, ini proses jaringan 72 siswa, jadi dari mata kami berharap semua peserta bisa mengikuti kegiatan kegiatan mulai dari awal sampai akhir agar semua peserta bisa ataupun bagi yang tidak menyelesaikan akan ada pada kesempatan kali ini kami juga menyampaikan kepada yang ini bisa acara kemudian laporan dari kami Sambutan sekaligus pembukaan secara resmi masa pengenalan lingkungan sekolah kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Diah Sulistiorini SPD dipersilahkan. Peserta didik baru SMK Negeri 1 Kemusu tahun pelajaran 2021-2022. Syukur alhamdulillah
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama dan utama ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, karena tepat di hari ini 12 Juli 2021 adalah awal tahun pembelajaran baru. Dan pada hari ini sampai 3 hari ke depan kita akan melaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Namun kali ini agak berbeda karena situasi dan kondisi negara yang sedang seperti ini, dan saya yakin bahwa anak-anakku yang sekarang berada di rumah pun sebenarnya ingin bersama dengan kami untuk bergabung, kita bertatap muka. Namun untuk sementara apapun yang terjadi, kita tetap bertatap muka meskipun secara daring seperti ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, 288 siswa baru SMK Negeri 1 Kemusu dari 8 rombel. Saya mengucapkan selamat datang. Selamat bergabung dengan kami di SMK Negeri 1 Kemusu yang akan terus bergerak maju, membimbing kalian melaksanakan amanah yang diberikan oleh orang tua yang mempercayakan pendidikan kepada kami. Bahwa sejatinya SMK akan mencetak anak-anak yang mempunyai kemampuan berpikir, berwirausaha, dan siap untuk menerima tantangan dunia, tantangan industri, sehingga kelak kalian akan segera siap untuk terjun di masyarakat, siap untuk terjun sebagai tenaga kerja yang kompeten. Saya akan menyampaikan lebih banyak lagi nanti di materi saya, namun untuk pagi ini dan kesempatan kali ini, seperti yang disampaikan oleh Saudara Ketua Panitia, bahwa saya akan membuka terlebih dahulu rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan yang anak-anak akan ikuti selama 3 hari dari tanggal 12 Juli sampai 14 Juli. Sesuai dengan temanya, tegar di tengah keprihatinan menjadi teladan menuju sukses masa depan. Harapan besar negara kepada kalian, harapan besar orang tua, dan tentu saja harapan besar kami kepada generasi luar biasa yang tahun pelajaran 2021-2022 ini bergabung bersama dengan kami. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMK Negeri 1 Kemusu 12 sampai 14 Juli tahun 2021 saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti rangkaian kegiatannya anak-anakku. Salam kami untuk orang tua di rumah, sehat selalu, dan jadilah teladan untuk lingkungan dimulai dari sekarang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu beserta hadirin yang kami hormati, demikian tadi acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Kemusu tahun pelajaran 2021-2022 telah selesai dilaksanakan. Untuk menutup kegiatan pembukaan MPLS pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita
Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk, untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Melegenda di sana, pilih masa depan di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita menyatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, peserta Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi Ibu Diah Sulistiarini. Ya, selamat pagi anak-anakku, peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1. Terima kasih Bu Puji. Izin saya buka masker ya. Terima kasih Bu Puji atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua, anak-anakku siswa baru SMK Negeri 1 Kemusu tahun pelajaran 2021-2022. Bu Puji sudah menyampaikan bahwa pagi hari ini materi yang pertama untuk MPLS kita atau masa pengenalan lingkungan sekolah adalah materi kebijakan sekolah. Beberapa hal akan saya sampaikan kepada siswa supaya siswa baru tahu apa dan bagaimana di SMK, karena ada beberapa hal yang sedikit atau mungkin juga banyak berbeda dari ketika anak-anak berada di bangku SMP. Namun sebelumnya saya perlu sampaikan di
live YouTube kita. Saya mohon anak-anak mulai sekarang belajar sebagai warga negara terdidik, sebagai contoh masyarakat. Setidaknya di lingkungan kalian masing-masing, biasakan menyampaikan komen dengan bahasa yang santun, supaya ada bedanya kita yang mengenyam bangku sekolah dan teman-teman lain yang mungkin saja belum seberuntung kalian. Baik, Bu Puji, saya akan mulai dengan materi kebijakan sekolah. Anak-anakku, jadi di SMK, terutama di SMK Negeri 1 Kemusu ini, saya dibantu oleh teman-teman wakil kepala sekolah, yaitu bidang kurikulum, bidang kesiswaan, kemudian mungkin yang baru untuk anak-anak adalah bidang humas hubin. Dan yang terakhir, sarana prasarana yang akan mendukung semua kegiatan kebutuhan kita akan fisik di sekolah ini. Selain itu, saya dibantu oleh 3 orang kepala kompetensi keahlian, baik itu teknik kendaraan ringan otomotif, bisnis daring dan pemasaran, maupun teknik komputer dan jaringan. Nah, beliau-beliau membantu saya untuk melaksanakan semua kegiatan di sekolah yang tentu saja hal utama, hal terpenting yang kami lakukan, kami programkan adalah untuk kepentingan siswa. Baik itu ketika berproses di sini, dari segi akademisnya maupun pembentukan karakternya, sampai nanti pada saat mulai semester 5 untuk kalian yang mau bekerja akan disalurkan untuk bekerja. Karena sudah ada tim BKK yang akan membantu. Dan itu jelas legal. Dan tentu saja perusahaan yang kami pilih tentu saja perusahaan yang bonafit. Anak-anakku, sekarang sedang masa pandemi. Jadi kita belajar dari rumah dulu sementara. Daring dulu ya. Daring dulu sementara. Apa yang digunakan oleh Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Kemusu ini? Berbagai macam cara kami lakukan. Di antaranya dengan link YouTube seperti ini. Jadi, kalau kalian buka di YouTube-nya SMK Negeri 1 Kemusu, di sana sudah banyak sekali Bapak dan Ibu guru menyampaikan materi pelajaran melalui link YouTube-nya SMK Negeri 1 Kemusu. Karena memang menjadi program kami di SMK ini bahwa setiap hari guru harus membuat video pembelajaran yang diunggah di YouTube supaya kalian bisa dengan mudah untuk mengakses materi mana yang mau kalian ambil, materi mana yang pengen tahu ulasannya lagi. Silahkan buka di sana. Itu dari sisi kurikulum. Masih dengan pembelajaran daring, jadi bisa dengan Google Classroom atau YouTube yang saya sampaikan tadi, dan tentu saja WA yang sudah terlalu familiar untuk kalian tetap kami gunakan. Seperti MPLS ini, oleh wali kelasnya masing-masing, kalian diinformasikan melalui WhatsApp grup kelasnya masing-masing. Kemudian dari sisi pembelajaran, kami sudah bergerak untuk mengajak siswa belajar dengan menyenangkan. Salah satunya, saya minta kepada wali kelas ketika membentuk kelompok di kelas, misalnya satu kelas dibagi berapa ya? 6 kelompok misalnya. Silahkan memilih sendiri temannya. Tidak diatur oleh guru wali kelasnya, tetapi boleh memilih sendiri. Ini salah satu hal yang kami akan lakukan supaya kalian terbiasa berpikir
nyaman, supaya kalian biasa untuk memicu punya persoalan dulu untuk nanti disesuaikan dengan pembelajaran hari itu apa. Nah, kemudian nanti dengan Bapak Ibu guru baru kita akan mengarah kepada materi yang diharapkan seperti itu. Dan mungkin saja nanti ada beberapa materi yang dikolaborasikan. Bagaimana dikolaborasikan? Tidak semua bisa memang, ada beberapa KD yang bisa dikolaborasikan, misalnya satu kali pembelajaran di sana sudah mencakup 4 mapel, tetapi core-nya, pusatnya tentu tetap ada di mata pelajaran produktif. Apa itu produktif? Nah ini, kalau di SMK yang mungkin berbeda sekali untuk kalian, ada mapel produktif. Jadi nanti ada anak-anak itu melaksanakan praktek di jurusannya masing-masing, di bengkelnya masing-masing. Lalu prakteknya bagaimana? Bayar tidak? Tidak. Semuanya tidak ada yang dikenakan biaya. Karena pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menanggung semua biaya anak-anak sekolah. Jadi praktek nanti tinggal menggunakan peralatan praktek saja, namun akan dibagi kelompok tentu saja karena menyesuaikan kecukupan bengkel, dan tentu saja pembelajarannya hari itu tidak semuanya akan praktek. Ada juga ketika itu pembelajaran teori dan sebagainya. Itu. Nah, itu yang mungkin agak berbeda. Kemudian dari sisi kesiswaan, semua disiplin dan tata tertib yang diatur di sana tentu saja kami mengarah kepada permintaan Budi. Nah, SMK zaman sekarang tidak seperti ketika zaman Budiah masih SMA. Kalau dulu namanya STM. STM itu identik dengan anak-anak yang senang berkelahi, baju dikeluarkan, rambutnya panjang gitu. Kalau sekarang enggak. Anak SMK sekarang itu menjadi idola. Karena satu, penampilannya sudah luar biasa, keren, rapi, industri suka. Jadi harapan kami dengan tampilan anak-anak semua, industri sudah akan melirik. Sehingga ketika mereka datang atau ketika kalian ikut rekrutmen, sudahlah dari tampilannya sudah oke, terlihatlah bagaimana anak ini terbentuk karakternya, dari empatinya, dari disiplinnya, itu nanti yang akan dilirik oleh industri. Nah, dari sisi kesiswaan, disiplin dan tata tertibnya kita mengarah ke sana. Tetapi tentu saja proses itu kami tetap akan lakukan dengan baik, pendekatan yang humanis, anak-anak tidak merasa tertekan. Apapun kita akan bicarakan sebagai orang tua dan anak. Di manajemen kami sudah diatur bagaimana proses pembinaan. Seandainya ada di antara yang cakep, cantik dan ganteng yang sekarang baru menyaksikan live streaming ini, ada yang mungkin agak ada bermasalah, kami akan bantu. Kalian punya wali kelas, punya guru BP yang akan menjadi sahabatnya, kemudian punya kepala sekolah kecil. Kepala sekolah kecil siapa? Yaitu kepala kompetensi keahlian di jurusannya masing-masing. Punya bapak ibu guru yang sejauh ini mereka selalu dekat dengan siswanya. Lalu ada kepala sekolah yang saya memposisikan bahwa kalau ada siswa yang ingin menyampaikan sesuatu, saya tidak menutup itu, boleh saja. Nanti boleh Bu Puji disampaikan nomor WA saya. Jadi kalau ada anak yang mau menyampaikan lewat WA, boleh saja. Siap. Gitu ya. Itu dari sisi kesiswaan. Semua akan kita lakukan secara berjenjang, secara bertahap, dan sometimes ada kunjungan-kunjungan kami ke rumah seandainya ada sesuatu hal yang memang perlu kami lakukan. Lalu humas, inilah industrinya. Kami terus berpacu
kami terus mendekat dengan industri dalam rangka menjalin kerjasama agar keberadaan SMK dan industri yang menjadi pasangannya terus terjalin dengan baik. Istilahnya Pak Dirjen Vokasi, Pak Wikan Sakarinto, kita pacaran dulu dengan industri, pendekatannya makin dekat, setelah itu menikah. Menikah itu apa? Menikah itu kalau SMK dengan industri ada kerjasama yang tidak hanya sekedar nanti di kelas sekian anak akan PKL, praktek kerja lapangan selama 6 bulan di industri ini, di bengkel ini, di bengkel itu, tidak hanya sekedar itu, tetapi juga sampai kepada penyaluran tamatan atau rekrutmen, sehingga kalian yang nanti ketika lulus ini dirumuskan sebagai lulusan yang BMW. Apa itu BMW? Jadi lulusan anak SMK sekarang itu bisa bekerja, gitu ya Bu ya. Nanti bekerjanya bagaimana? Itu tadi teman-teman yang di Humas, Hubin, teman-teman yang di BKK mencarikan industri pasangan yang kemudian akan menerima kalian untuk bekerja di sana, yang mau bekerja. Atau Bu, orang tua saya ada biaya untuk saya bisa melanjutkan, silahkan. Melanjutkan juga bisa. SMK yang melanjutkan sekolah juga tidak sedikit. Lalu W-nya wirausaha. Akan kami undangkan praktisi atau orang-orang yang kompeten di bidang wirausaha, dan tentu saja akan didampingi oleh Bapak Ibu Guru. Salah satunya ke arah sana. Mungkin setelah lulus kalian mau berwirausaha. Saya mau jadi bos untuk usaha saya sendiri, Bu. Boleh, silahkan. Dan itu akan dibekali. Jadi beruntung, bersyukur memilih berada di SMK. Memilih sekolah di SMK. Umur 18 tahun lulus, kan sudah boleh bekerja ya Bu ya, tidak melanggar undang-undang. Mau bekerja? Siap. Mau sekolah lagi? Siap. Mau berwirausaha? Sudah punya bekal. Gitu. Jadi, itulah nanti selama 3 tahun yang akan diberikan oleh sekolah ini kepada kalian. Namun, yang utama adalah yang diminta oleh Bapak Gubernur kita, bahwa karakter harus betul-betul dibentuk dengan baik selama 3 tahun di SMK. Apa karakter itu? Ya, sikap disiplin, empati. Nah, seperti yang Budia sampaikan tadi. Di chatnya, ayo biasakan berkomen yang baik, yang santun. Jadi nanti ketika di medsosnya masing-masing tidak bermasalah dengan siapapun, gitu. Kan ada istilah tuh Bu, apa sekarang itu? Mulutmu harimaumu gitu ya. Kalau di Instagram, kemudian di Facebook misalnya, di live chat YouTube seperti ini misalnya, bukan lagi mulutmu harimaumu ya, tapi tanganmu harimaumu. Ini, nah, orang yang bijak adalah orang yang berkomen, menuliskan komennya sebelum dikirim, dibaca dulu lagi, dibaca dulu, dirasa dulu, kira-kira baik enggak dibaca orang lain, menyinggung perasaan orang lain enggak, gitu, dirasa dulu. Oh, sekiranya tidak, enggak jadi dikirim, hapus. Nah, itu salah satunya itu. Jadi karakter yang baik dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini. Tidak penting siapapun kalian, berasal dari latar belakang yang seperti apa, itu tidak lagi hal yang penting. Karena yang utama adalah setiap kita akan menghargai perubahan apapun itu, asal perubahan itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik.
Tidak penting siapa dulu kalian atau senakal apa dulu kalian, karena bagi kami di sini tidak ada bandrol anak nakal, tidak ada. Yang ada adalah anak yang kelebihan energi dan ini harus disalurkan. Namun Bapak dan Ibu Guru sudah siap, terutama yang produktif, yang punya bengkel ini sudah siap, punya programnya masing-masing. Kesiswaan punya program dengan ekstrakurikulernya. Sementara di jurusan tidak mau kalah, di ekstrakurikulernya nanti juga ada program di sana. Nah, kalian bisa masuk ke sana, ikut kegiatan di sana. Jadi yang dalam tanda kutip kelebihan energi tadi nggak akan kemana-mana. Ada penyaluran dan hasilnya baik, hasilnya bermanfaat untuk semuanya dan tentu saja harus menjadi kebanggaan. Kebanggaan kami, iya pasti, kebanggaan orang tua, kebanggaan negeri ini. Baik, itu anak-anakku yang kami sampaikan. Kemudian pesan kami di masa pandemi ini, tolong jaga diri kalian baik-baik. Apa yang dianjurkan oleh pemerintah dengan 5M-nya, patuhi. Ya, patuhi. Karena kalian adalah teladan di lingkungan kalian masing-masing. Karena kami berharap semua ini segera berakhir. Poin utamanya kami ingin ketemu dengan kalian. Poin utamanya kami ingin segera bertatap muka. Gitu ya Bu Puji ya. Sudah kangen sekali, betul nggak Bu? Sudah kangen sekali untuk ketemu dengan anak-anaknya. Itu silakan anak-anak kalau ada yang mau ditanyakan, karena kita tidak berinteraksi langsung, boleh disampaikan di live chatnya, boleh disampaikan melalui WA grupnya dengan kelompoknya masing-masing, atau nanti ada nomor WA-nya Budiah yang disampaikan oleh Bu Puji. Oh ya, sebelum saya tutup, ini di ujung, tetapi tidak apa-apa. Saya memperkenalkan diri, nama saya Diah Sulistyorini. Biasa dipanggil Budiah. Dulu mengajarnya matematika, tetapi sekarang sudah tidak boleh mengajar. Karena guru matematikanya di SMK Kemusu sudah cukup ya Bu ya. Kalau nanti ternyata guru matematikanya kurang, ya Budiah bolehlah mengajar. Kemudian saya berasal dari kota Salatiga, namun ditugaskan untuk membesarkan lembaga besar ini di SMK Negeri 1 Kemusu ini, dan saya betul-betul di sini untuk bersama dengan Bapak Ibu Guru dengan sepenuh tenaga membuat sekolah ini besar, membuat kalian dan kakak kelas yang sudah di kelas 11 dan kelas 12 menjadi manusia-manusia sukses. Salam sehat anak-anakku, salam kami untuk Bapak dan Ibu di rumah, terus menjadi teladan di lingkungan kalian masing-masing. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian Kristiana SPDSI tentang sistem pembelajaran di SMK Negeri 1 Kemusu. Silakan anak-anak diikuti dengan baik, dicerna dengan baik, disiapkan alat tulisnya. Kalau ada hal-hal penting yang harus dicatat, silahkan dicatat untuk kemudian dibuat satu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dan dilaporkan kepada wali kelas sebagai
bukti bahwa kalian telah mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak, selamat datang di SMK Musu. Sebelumnya perkenalkan, saya Dian Kristiana di SMK Negeri 1 Kemusu. Saya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Guru. Selain itu, saya juga mengajar matematika. Jadi nanti insya Allah kalian kalau udah kelas 11 atau kelas 12 juga akan saya ajar matematika. Di sini nanti Ibu akan menjelaskan beberapa hal mengenai pembelajaran kalian, yang pada intinya apapun bentuk pembelajarannya kalian harus tetap semangat, gitu ya. Anak-anak nanti ketika pembelajaran seperti ini, sementara sekolah masih menggunakan pembelajaran daring melalui aplikasi Google Class. Jadi nanti anak-anak harus belajar tentang Google Class. Tidak usah khawatir, nanti akan ada Bapak Ibu guru yang membimbing kalian bagaimana cara masuk ke Google Class dan bagaimana cara penggunaan Google Class tersebut. Pokoknya di sini full bimbingan. Jadi kalian tidak usah khawatir. Bagi yang tidak bisa atau masih ada permasalahan, langsung konsultasi ke wali kelas masing-masing. Karena nanti kalian akan dibentuk dalam satu grup di WA kelas. Di situ nanti ada wali kelas yang akan menjadi penghubung kalian dengan sekolah. Jadi wali kelas ini nanti ibaratnya seperti orang tua kalian di sekolah, gitu ya. Jadi ada apa-apa kalian menghubungi wali kelas. Dan yang penting itu ketika pembelajaran daring, intinya satu, kalian sregep, jangan sampai ketinggalan. Karena sekali ketinggalan kalian nanti akan banyak sekali tagihan, itu ya. Jadi yang penting komunikasi dengan sekolah. Nanti ketika pandemi ini semoga bisa segera berlalu, sekolah akan secara bertahap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan tentunya karena kalian anak STM, nanti kalian juga ada pembelajaran praktek juga. Pelajaran apa nanti yang akan kalian terima? Mungkin sebagian tidak terlalu jauh dari pelajaran di SMP kalian. Kalian akan tetap dapat nanti pendidikan agama Islam, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris. Kemudian ada kalau untuk yang TKJ sama yang TKR ada fisika, ada kimia, ada PJOK olahraga, kemudian ada seni budaya, kemudian nanti untuk khusus perjurusan nanti ada beberapa mata pelajaran khusus yang kalian pelajari di situ. Untuk TKR misalnya nanti ada yang namanya gambar teknik otomotif, ada yang nanti namanya permesinan, ada yang namanya kelistrikan, seperti itu. Nanti yang lebih detailnya akan dijelaskan oleh kepala program masing-masing. Kalau untuk yang TKJ nanti ada yang namanya desain grafis, ada yang namanya pemrograman dasar dan lain-lain. Kalau untuk yang jurusan BDP itu nanti ada yang namanya bisnis online, ada yang namanya penataan. Akan banyak sekali pelajaran. Izinkan semua loh. Ini kan Kenapa orang Budian? pulang cek aja ya. Sesuai jurusan kalian. HP mu kan. Iki HP itu lho. Ijo HP itu lho, Mbak. Mainan dari. Ada. Ingat, kudu sregep. Setiap ada permasalahan langsung konsultasikan dengan wali. Jangan biarkan permasalahan semangat. Tetap jaga. Kemudian masih berapa menit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anak-anak materi tentang sistem pembelajaran di SMK yang disampaikan oleh Ibu Dian Kristiana SPDSI. Untuk selanjutnya, materi tentang tata tertib sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Syamsuddin SPD. Kepada Pak Syam, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa baru di SMK Negeri 1 Kemusu. Kenalkan, saya nama Syamsuddin. Untuk saat ini saya membantu ibu kepala sekolah sebagai wakil kepala sekolah. Di samping itu keseharian juga mengajar sebagai guru matematika. Jadi untuk semua siswa nanti kelas 12 mungkin kita bisa bertemu untuk kali ini kami menjelaskan apa itu kegiatan siswa, bahwa wakil kepala sekolah bagian atau bidang siswa itu meliputi yang pertama adalah bimbingan karier atau konseling. Di sana bagian konseling yaitu atau BB yang biasa kita kenal waktu di SMP akan membimbing siswa, yaitu untuk menentukan pilihannya terkait dengan pekerjaan atau mungkin juga terkait dengan tujuan kelanjutan sekolah kalau yang ingin melanjutkan sekolah. Kemudian juga akan membantu menyelesaikan permasalahan dari semua siswa, baik itu masalah pribadi maupun masalah dengan sekolah. Semuanya bisa disampaikan di sana, nanti akan direkam, akan dicarikan solusi, dan semua data dirahasiakan oleh bagian TP atau TK. Nah, maka dari itu dalam bimbingan karier atau juga dalam bimbingan konseling, kalian bisa menyampaikan semua permasalahan untuk kelancaran daripada program pembelajaran kalian selama di SMK Negeri 1 Kemusu. Bagian yang kedua yaitu STP 2K. STP 2K di sini membantu siswa untuk bagaimana agar terbentuk kedisiplinannya, baik disiplin waktu maupun juga disiplin terhadap tata tertib sekolah. Nah, di sini kalian semuanya akan diamati terus, akan dipantau bagaimana agar kalian terbentuk karakternya, agar siap untuk nanti bekerja di dunia industri, dunia usaha, maupun juga nanti siap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang akan melanjutkan. Karena kita tahu bahwa untuk kegiatan di dunia industri itu butuh kesiapan mental, butuh kesiapan disiplin, butuh kesiapan fisik, sehingga semuanya juga harus disiapkan di sekolah SMK Negeri 1 Kemusu. Kemudian yang ketiga adalah bidang keorganisasian. Bidang organisasian di sini menjadi tempat melatih para siswa untuk memunculkan jiwa kepemimpinannya dan juga jiwa kegotong royongannya, sehingga nanti siap untuk terjun di masyarakat, entah itu menjadi pemimpin maupun juga menjadi bagian dari masyarakat yang dipimpin, sehingga akan terbentuk yaitu suasana organisasi yang baik. Kemudian di sana nanti ada organisasi OSIS, ada juga ambalan kepramukaan, ada juga paskibra, ada juga yaitu PMR. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di sana yang menumbuhkan rasa yaitu kecintaan terhadap negeri dan juga mewujudkan mental menjadi seorang pemimpin. Banyak alumni yang bisa masuk ke TNI maupun Polri maupun juga yang lainnya karena mereka berkecimpung di dalam organisasi ini. Yang keempat adalah kegiatan ekstrakurikuler. Bahwasanya dalam rangka untuk mewadahi yaitu minat bakat daripada siswa, maka bidang kesiswaan juga menangani yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang pertama ada ekstra wajib yang harus diikuti oleh semua siswa kelas 10 yaitu kepramukaan. Ini untuk membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang baik. Kemudian yang kedua
yaitu ada ekstra pilihan banyak sekali sesuai dengan minat kalian nanti akan memilih apa. Ada olahraga baik voli, futsal, sepak bola, kemudian juga ada seni, baik itu seni bela diri juga ada, kemudian seni vokal band juga ada, kemudian hadroh juga ada, dan lain sebagainya. Artinya kalian mungkin punya minat yang harus dikembangkan, kami siap untuk membantu agar minat kalian bisa tercapai dan terbentuk dengan baik di SMK Negeri 1 Kemusu. Nah itulah, kemudian di samping bidang-bidang itu bahwa prosedur penanganan permasalahan siswa di SMK Negeri 1 Kemusu, bahwa siswa tentu akan berkecimpung atau sering bertemu dengan guru. Kemudian permasalahan-permasalahan siswa terekam oleh guru, kemudian akan tersampaikan oleh kepada wali kelas. Nah, di sini akan diselesaikan oleh wali kelas. Kalau tidak selesai nanti akan dibantu oleh atasannya, yaitu kepala program. Kepala program belum selesai nanti akan masuk ke bimbingan penyuluhan atau bimbingan karya atau BP. BP mudah-mudahan bisa selesai. Kalau belum selesai nanti naik ke wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah nanti dengan saya ini harus selesai. Kalau terpaksa nanti mentok tidak selesai, maka nanti naik ke kepala sekolah dan itu sudah menjadi terakhir untuk diambil keputusan. Maka dari itu kalian semuanya harus mempersiapkan diri untuk terbuka komunikasi dengan wali kelas itu harus dilakukan dengan baik. Terima kasih. Itu ya, sehingga tidak terjadi permasalahan yang kalian hadapi berlarut-larut, agar segera terselesaikan dan tidak berkepanjangan. Itu saja. Maka dari itu, selamat datang di SMK Negeri 1 Kemusu. Semoga kalian sukses untuk mencapai cita-cita kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi materi tentang tata tertib sekolah yang telah disampaikan oleh Bapak Syamsuddin SPD. Untuk selanjutnya materi pengenalan dunia usaha dan dunia industri serta prakerin yang akan disampaikan oleh Bapak Suryadi SPD. Dipersilakan. Selamat pagi anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam kondisi yang sehat. Dalam kondisi yang seperti ini, kita dalam masa PPKM, tolong tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena banyak saudara-saudara kita yang terkena COVID. Saya harap kalian tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga sehat dan selalu sehat. Ya. Terima kasih. Di sini akan saya paparkan berkaitan dengan kegiatan yang berada di Humas, yaitu yang di SMK Negeri 1 Kemusu. Jadi kalian nanti setelah menjadi siswa SMK Kemusu itu banyak kegiatan, entah itu dari kurikulum, kesiswaan, Humas. Nah, di sini saya akan membicarakan untuk kegiatan yang berada di Humas. Yang pertama adalah kegiatan pengenalan industri. Jadi kalian nanti akan dikenalkan dengan industri, dunia usaha atau dunia industri. Tujuannya apa? Agar anak itu tahu secara langsung proses produksi, proses kerja di dalam industri itu seperti apa. Sehingga kalian nanti sadar tentang arti K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Bagaimana kita menggunakan alat keselamatan kerja yang baik, itu kita terapkan. Kegiatan itu nanti akan dilaksanakan melibatkan siswa dan didampingi oleh pembimbing. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah kegiatan PKL, praktek kerja lapangan, atau mungkin kalau kemarin kita sebut dengan kegiatan prakerin, yaitu pembelajaran siswa yang berada langsung di dunia usaha atau dunia industri. Misalkan kalau TKR nanti berada di bengkel, kalau TKJ mungkin di tempat perakitan atau tempat reparasi komputer atau laptop. Untuk yang BDP bisa di tempat swalayan, supermarket. Sehingga siswa akan menerapkan apa yang didapat di sekolah ini dengan baik. Kita sesuaikan dengan nanti kondisi di Dudi.
Jadi apa yang kita terapkan apa yang kita dapatkan di sekolah nanti akan kita praktekkan di industri atau tempat PKL kita. Nah, lamanya berapa? Itu lamanya adalah selama 6 bulan. Nanti akan dipantau oleh sekolah melalui masing-masing pembimbing. Jadi setiap Dudi itu apa toh? Ya kalau di TK nanti bengkel. Mungkin kalau yang di PDP adalah yaitu tadi swalayan, supermarket atau tempat usaha yang lainnya. Untuk yang TKJ itu adalah mungkin tempat perakitan komputer, tempat pembuatan HP. Jadi industri-industri itu nanti yang kita jadikan sebagai dunia usaha dan dunia industri. Jadi lamanya adalah 6 bulan. Kalian nanti akan dibekali dari sekolah, terus kita terjunkan ke industri. Sehingga kalian di industri insya Allah akan lebih siap. Dan di sana akan dibimbing oleh pembimbing-pembimbing dari industri. Lah, setelah kalian nanti dibimbing, kalian nanti akan disuruh untuk mempraktekkan. Tapi perlu diingat bahwa yang dipraktekkan di industri itu berbeda dengan yang dipraktekkan di sekolah. Kalau yang dipraktekkan di sekolah mungkin tidak sama dengan di industri. Kalau yang di industri itu barang yang kita misalkan PKR, memperbaiki mobil ya harus hidup, layak untuk digunakan. Tapi kalau yang di sekolah mungkin bisa jadi tidak seperti itu, kita maklumi. Tapi nanti di sekolah tetap akan kita usahakan hampir sama dengan yang di Dudi. Mengapa? Karena kita menggunakan kurikulum yang berbasis industri. Jadi kurikulum yang kita pakai itu adalah kurikulum yang menyusun adalah antara sekolah dan industri. Sehingga nanti apa yang kita ajarkan insya Allah akan sesuai dengan industri. Yang berikutnya adalah kita BKK, bursa kerja khusus. Jadi di sekolah kita ada bursa kerja khusus, yaitu bursa atau bagian yang menyalurkan siswa ataupun tamatan untuk bekerja di industri atau di tempat kerja. Jadi tugasnya nanti adalah menyiapkan informasi tentang lowongan kerja, mendampingi anak sebelum tes untuk diberi bekal, nanti mendampingi anak pada waktu tes ke tempat kerja itu akan didampingi oleh BKK. Jadi Anda nanti setelah lulus dari SMK mempersiapkan untuk bekerja. Informasinya sampai nanti Anda diterima. Mungkin itu informasi yang kita sampaikan untuk Humas. Mungkin kalau nanti perlu pertanyaan atau perlu lebih jelas lagi bisa bertanya secara langsung kepada tim Humas. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, demikian tadi penyampaian materi tentang pengenalan Dudi dan Prakrim yang disampaikan oleh Bapak Suryadi SPD. Selanjutnya, materi dari Bapak Kapolsek Kemusu yang akan menyampaikan tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di era pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, serta adik-adik siswa SMK Negeri 1 Kemusu. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa walaupun hanya dengan lewat virtual ataupun daring. Perkenalkanlah, saya AKP Cahyo Nugroho, Kapolsek Kemusu, Polres Boyolali. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan sedikit memberikan himbauan kepada adik-adik semuanya SMA Negeri 1 Kemusu. Ya. Menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021
dan instruksi Bapak Bupati Boyolali nomor 1/2021 tentang PPKM darurat COVID-19. Ini sudah diberlakukan mulai tanggal 3 Juli kemarin sampai dengan tanggal 20 Juli yang akan datang. Ya. Apa sih PPKM itu? Ya, PPKM yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan tujuan untuk menekan dan memutus penyebaran atau penularan virus COVID-19 di wilayah Boyolali. Karena di Kabupaten Boyolali sudah termasuk kriteria level 3 atau zona merah penyebaran COVID-19 ini dan sudah tidak terkendali. Maka dari itu menurut data yang kami terima tertanggal 7 Juli kemarin sudah kurang 3.500 masyarakat Boyolali yang sudah terdeteksi terpapar virus COVID-19 ini. Dan menurut informasi juga rumah sakit di wilayah Boyolali sudah penuh oleh pasien COVID-19 ini. Ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat kita sendiri dengan banyaknya klaster-klaster yang bermunculan. Contoh, klaster keluarga, klaster tempat kerja, klaster hajatan, klaster kegiatan sosial atau keagamaan. Alhamdulillah untuk klaster pendidikan sementara belum ditemukan. Masalahnya untuk sementara pendidikan atau sekolah diberlakukan sistem mengajar secara virtual atau daring. Jadi tidak langsung tatap muka antara pengajar dan murid atau siswanya. Jadi untuk itu kami dari pihak kepolisian, Forkompimcam, Kecamatan Kemusu, mari bersama-sama kita mengajak kepada Bapak Ibu guru, adik-adik semuanya, masyarakat semuanya, khususnya di wilayah Kemusu, untuk bersama-sama kita memutus penyebaran atau penularan COVID-19 ini dengan cara 5M. Apa sih itu 5M? 1. Memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan, memakai sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menjauhi atau menghindari kerumunan. Kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Jadi, tidak keluar rumah apabila tidak penting sekali. Okay. Kalau kita selalu disiplin dan selalu mematuhi prokes atau protokol kesehatan, insya Allah virus corona ini akan segera berlalu. Amin. Mari kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, seluruh rakyat Indonesia selalu diberikan perlindungan, kesehatan, dan dijauhkan dari wabah ini. Amin. Ingat selalu 5M. Semoga kita terhindar dari COVID-19 ini. Terima kasih. Tetap semangat. Saya Akisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek Kemusu yang sudah menyampaikan materi tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Untuk materi tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja nanti akan kami kirim filenya melalui WA grup kelas kepada anak-anakku semua. Silakan nanti dipelajari dan dicermati. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi selanjutnya.
yang akan disampaikan oleh Kepala Puskesmas Kemusu, materi tentang COVID-19. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, Kepala Puskesmas Kemusu, Kabupaten Boyolali. Virus Corona adalah nyata. Semenjak kemunculannya yang pertama hingga yang tercatat hari ini, sudah banyak memakan korban. Dan sudah banyak nyawa yang harus hilang karena virus ini. Namun penyebarannya bisa kita cegah bersama. Selalu menggunakan masker kemanapun kita pergi. Rajin mencuci tangan dengan sabun atau minimal dengan hand sanitizer. Jaga jarak yang aman dan hindari kerumunan massa. Rajin mengkonsumsi vitamin. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Mari kita selalu waspada, tetapi bukan panik. Bersama kita pasti bisa melawan virus ini. Salam Indonesia sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Hendra Istiarso dari Puskesmas Kemusu yang telah memberikan penjelasan tentang COVID-19. Anak-anakku peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Kemusu tahun pelajaran 2021-2022, kegiatan Senin 12 Juli 2021 kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Jangan lupa untuk mengisi presensi serta mengumpulkan tugas melalui wali kelas. Sampai bertemu kembali pada sesi kedua yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah kita melegenda di sana, pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda, pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh, oh, percayalah kita melegenda di sana, pilih masa depanmu di warna biru.
kita melegenda di sana. Pilih masa depan di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah kita menyatukan